Para pencinta inspirasi mingguan, kembali lagi bersama saya Frater Dolin dalam inspirasi mingguan di minggu biasa yang ke-30 dalam tahun A. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan dan renungan singkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tema refleksi atau permenungan kita di hari Minggu biasa yang ke-30 dalam tahun A pada hari ini ialah memaknai hidup dalam dimensi iman. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Keistimewaan iman Kristiani terletak dalam keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Santo Alfonsius Maria de Liguori menegaskan kenyataan identitas Allah ini dengan berkata, bahwa orang tuamu adalah orang pertama yang mengasihi engkau di dunia ini. Tetapi mereka mencintai engkau setelah engkau ada. Sedangkan Allah telah mencintai dan mengasihi engkau sebelum orang tuamu lahir. Sia-sia saja menghitung abad atau tahun ketika Allah mencintai engkau, karena Allah sendiri bersabda, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Inilah poin pertama yang akan kita dalami bersama dalam permenungan kita di hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Poin kedua yang kita renungkan bahwa pada prinsipnya manusia tidak hanya berciri temporal spasial atau yang hanya berada dalam ruang dan waktu yang berawal dari peristiwa kelahiran dan berpuncak pada peristiwa kematian. Tidak. Manusia tidak hanya berciri temporal spasial, tetapi manusia berciri imanen transenden. Bahwa keberadaan manusia itu senantiasa terarah kepada kehidupan abadi. Bahwa senyatanya bagi orang beriman, ada dua hal penting yang mesti kita ingat. Bahwa ada dua realitas yang tak terpisahkan, yaitu sesama dan Allah. Keduanya, atau relasi antara keduanya, hanya ada satu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Itu yang menjadi poin inti juga dalam refleksi kita atau permenungan kita
di hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, senyatanya mau mengetengahkan identitas Allah yang adalah kasih itu sendiri. Bahwa Allah senantiasa selalu hadir dalam perziarahan hidup manusia. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih Allah adalah kasih yang tidak berkesudahan. Keberadaan dan hakikat Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih itu senantiasa mendambakan keadilan, damai, dan cinta kasih. Esensi kasih Allah adalah kasih yang senantiasa berpihak pada kehidupan. Keberpihakan Allah terhadap manusia dan kehidupan, khususnya mereka yang tertindas, mereka yang miskin, senyatanya sungguh nyata dalam kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menindas orang asing, untuk tidak menghakimi para yatim piatu, para janda, dan orang miskin lainnya. Allah sangat menaruh perhatian yang besar kepada orang yang miskin dan yang diperlakukan tidak adil. Pesan pertama yang dapat kita ambil dari bacaan pertama di hari Minggu ini ialah bahwa pada prinsipnya Allah yang kita imani itu adalah Allah yang senantiasa mendambakan keadilan, damai, dan cinta kasih. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Allah melalui bacaan pertama tadi dikatakan bahwa jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang. Kasih adalah panggilan yang paling mendasar bagi kita orang Kristiani. Pesan kedua, bahwa kita diajak untuk senantiasa bersandar penuh pada penyelenggaraan kasih Allah. Bagaimanapun juga, segala sesuatu termasuk kita manusia ada karena ada yang mengadakannya. Kita semua ada karena Allah sudi untuk mengadakan kita, untuk menjadikan kita hadir di dalam dunia ini. Ingat, keberartian orang-orang beriman itu senyatanya hanya terjadi di dalam Allah. Maka manusia, secara khusus kita orang beriman, dipanggil untuk senantiasa mendasarkan diri kepada Allah. Apapun situasi dan pengalaman hidup yang dialami. Sebab Allah itu adalah kasih. Peristiwa bangsa Israel yang keluar dan bebas dari perbudakan Mesir senyatanya mesti juga menjadi peristiwa iman untuk kita sekalian, bahwa Allah sungguh hadir dalam dinamika hidup kita, bahwa Allah akan mengubah arah hidup orang-orang yang senantiasa mengharapkan kasih-Nya, karena Allah adalah Allah yang berkuasa atas sejarah hidup manusia. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita beralih ke bacaan Injil. Dalam keseharian mungkin kita sering mendengar ungkapan-ungkapan berikut. Untuk apa mencari Tuhan kalau ilmu dan teknologi mampu menjawab segala problem yang dihadapi? Atau untuk apa mencari Tuhan kalau uang dan kuasa bisa mengatur segalanya? Untuk apa mencari Tuhan kalau relasi dan koneksi menjadi garansi bagi keberuntungan masa depan?
Atau untuk apa mencari kebenaran bila kasih uang habis perkara, kurang uang mesti masuk penjara. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan kenyataan kasih Allah yang sungguh nyata, yang mau bersolider dengan kita manusia, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Dan juga Yesus mau mengajak kita bahwa dimensi kasih Allah ini juga mesti menjadi parameter atau tolak ukur bagi orang-orang beriman untuk bertindak. Pesan pertama untuk kita renungkan bersama, bahwa perjalanan hidup manusia pada prinsipnya senantiasa terarah kepada Allah. Manusia bukan hanya makhluk yang berciri temporal spasial, tetapi juga berdimensi spiritual transenden. Keterarahan manusia kepada Allah yang transenden itu merupakan panggilan kodrati, dan spirit kasih adalah dasarnya. Kedua, keterjalinan antara yang temporal dan spiritual, yang terbatas dengan yang tidak terbatas itu terjadi hanya di dalam hukum kasih. Allah yang telah mengasihi kita mengharapkan kita untuk membalas kasih-Nya dengan tindakan kasih yang nyata. Dan Allah mau kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang nyata saat ini, di sini, dalam hubungan relasi kita dengan sesama dalam keseharian hidup kita. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40 dikatakan demikian, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Melalui kasih kepada sesama, dengan demikian kasih kepada Allah menjadi nyata. Ada dua realitas, sesama dan Allah, tetapi untuk keduanya hanya ada satu kasih. Allah melalui bacaan-bacaan suci hari ini mau mengingatkan kita bahwa Ia ingin dijumpai dan dilayani dalam wajah sesama, secara khusus wajah orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Ingat, solidaritas yang nyata dan tulus adalah ungkapan iman yang tulus dan hidup. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.